Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Semoga hari kita menjadi hari yang menyenangkan. Hari ini ketika kita beribadah, saya yakin bahwa Bapak Ibu masih ingat tentang apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bahwa bagi orang yang percaya, arah hidup menentukan gaya hidup, bukan sebaliknya. Gaya hidup yang menentukan arah hidup kita. Nah, tema hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Allah. Apakah tema ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa seringkali dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, arah hidup kita kadang melenceng. Arah hidup kita kadang-kadang tidak fokus. Mungkin saja ketika kita beribadah, kita bekerja, ataupun ketika kita membangun keluarga kita, atau mengembangkan usaha kita, fokus hidup kita kadang-kala itu tidak terarah. Walaupun setiap minggu ketika kita beribadah, sebelum kita pulang selalu ada pernyataan dari pemimpin atau pelayan firman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tapi begitu pulang atau keluar dari ruangan ini, arah hati kita ada pada, nggak tahu lah, apakah pada kampung tengah, atau arah hati kita ada pada sesuatu yang lain. Hanya Anda yang tahu. Tapi jangan lupa, Tuhan juga tahu. Dan siapa lagi yang tahu? Setan juga tahu. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat 3 pembacaan yang kita dengarkan tadi, ada hal yang sangat menarik. Bangsa Israel itu sudah mengalami bagaimana penyertaan, pertolongan, dan bimbingan dari Tuhan. Mulai dari mereka berada di Mesir, mereka baru menyaksikan ada 10 tulah yang dihadirkan Tuhan kepada bangsa Israel, dan mereka selamat. Bangsa itu juga menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka melintasi Laut Merah dengan selamat. Dan musuh mereka itu binasa. Bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian. Di dalam situasi atau kondisi padang gurun yang kalau siang itu panas, betul kan? Kalau malam dingin. Maka orang katakan suhunya ekstrim. Tapi apa yang Tuhan Allah lakukan terhadap bangsa Israel? Siang hari ada tiang awan. Itu berarti apa? Mereka berjalan pada siang hari itu tidak kepanasan. Malam hari kedinginan enggak? Enggak. Ada tiang api. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau situasinya terbalik. Orang Tionghoa bilang angsiong untuk bangsa Israel, betul kan? Kita aja yang tinggal di Cirebon, kalau suhu sudah di atas berapa? 38, gimana? Panas. Kalau suhu 40,
Nah, apa ada yang bilang, puji Tuhan, ya kan, jemuran saya cepat kering. Ada nggak? Nggak ada. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat saya ada di Filipina, ya kan, saya lihat di Google, suhunya berapa? Suhunya hanya 33. Tapi rasanya 40 derajat. Kenapa dikatakan bahwa suhu secara normal 32 tapi terasa 40 derajat? Dan itulah kondisi negara yang ada di subtropis. Tapi yang menarik adalah walaupun terasa 40 derajat, aktivitas kita itu rasanya mau tidur kalau berada di kebun. Karena anginnya datang sepoi-sepoi. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba di Cirebon, suhu 40, enggak ada angin sepoi-sepoi. Maka tangan kita udah asik begini kan. Makin digini makin panas. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita punya aktivitas lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara, Israel itu mengalami bagaimana Allah hadir. Tidak kepanasan, tidak kedinginan. Tapi ini yang menarik. Manusia itu kadang-kadang kurang punya rasa syukur. Kalau orang Israel mengeluh, memang Tuhan menolong kita, memang Tuhan menjaga kita, memang Tuhan melindungi kita. Tetapi perut ini gimana? Ya, saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, apakah sebelum Allah memberikan manna, mereka itu memang kekurangan makanan? Belum tentu. Tapi bangsa Israel itu seperti kebanyakan manusia, enggak ada yang sempurna, enggak ada yang selalu terasa cukup bagi kita. Lalu mereka mulai komplain, oh enak zaman dulu di Mesir, walaupun mesti kerja rodi, tapi selalu ada makanan. Lalu Allah memberikan mereka manna. Dikatakan roti dari surga. Mereka nggak perlu membuat adonan roti. Roti yang sudah jadi langsung Tuhan hadirkan kepada mereka. Mereka hanya perlu memungut. Tapi dengan catatan, ambil secukupnya. Kalau kita merenungkan doa Bapa kami yang kita selalu ucapkan, Yesus mengajarkan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Korelasinya jelas. Tapi kepada bangsa Israel dikatakan apa? Jangan ambil untuk disimpan sampai besok. Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang Israel diajari untuk belajar mengimani Tuhan yang ditindaklanjuti dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Nah, akibatnya apa? Mereka harus belajar taat kepada kehendak Tuhan. Tapi ada saja Bapak Ibu sekalian, dari sebagian bangsa itu yang mengatakan jangan-jangan besok nggak ada, betul kan? Ambil lebih banyak. Nah, lalu mereka dihukum oleh
Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika saya dan saudara belajar mengarahkan hidup kepada Tuhan, maka hal yang pertama kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar mempercayakan akan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa Dia yang dahulu memelihara bangsa Israel. Dia yang dahulu memelihara kita. Ke depan Tuhan akan terus memelihara kita. Gak perlu pakai slogan Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena sepanjang hidup kita bisa menyaksikan bahwa Yehova Jireh itu hadir dalam kehidupan kita. Bukan slogan. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Pernah nggak Bapak Ibu rasakan hal yang kecil? Misalnya Bapak Ibu bawa mobil ke mall, lagi parkir susah-susah, tiba-tiba begitu jalan di depan ada mobil keluar, udah masuk. Kita ngomong apa? Tuhan tahu apa yang kita butuh, betul kan? Kebetulan nggak? Tergantung mata iman kita. Tapi kalau kita masuk ke mall cari parkiran selama setengah jam nggak ada, gimana? Apakah Tuhan tidak menyediakan? Orang beriman akan mengatakan seperti ini. Dan mungkin Tuhan gak berkenan saya kata ke mall ini, pulanglah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, peka terhadap apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi jangan pula Bapak Ibu sekalian kita mengatakan saya orang yang percaya. Walaupun saya datang ke bandara telat, pesawat itu akan tetap menunggu saya. Itu namanya apa? Egois. Kenapa saya katakan egois? Kita itu sudah membuat orang lain apa? Harus menunggu kita. Orang yang beriman tahu bagaimana harus berjalan searah dengan pimpinan Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, saya datang berangkat dari Cirebon itu jam 12.30. Pesawat dini hari, kereta dini hari. Sampai di Gambir, saya naik Damri 3.30. Pesawat saya berangkat jam 6. Aman nggak? Aman, biasanya aman. Lalu begitu bus jalan 3.30, saya bilang 4.30 saya sudah nyampe. Nah, waktu 4.30 belum nyampe, saya langsung WA ke teman saya, tolong check in dulu. Mereka check in, tapi petugas check in mengatakan yang itu KTP-nya masih ada dulu. Ya udah, seatnya udah dapat, tapi check in belum. Bapak Ibu dan saudara sekalian, 5.30 saya tiba di bandara. Belum pernah ada kejadian, 2 jam. Begitu saya check in, petugas mengatakan, Bapak mohon maaf, close. Jadi gimana? Bapak kesana aja. Saya tanya teman saya, gimana? Pesawat masih ada, tapi pihak Garuda mengatakan close. Udah, saya datang ke bagian keterlambatan, dikatakan Bapak bisa naik pesawat setengah jam lagi, yang ke Aceh tapi transit Medan. Bayar 300.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang saya rasakan? Namanya kita manusia, pikiran kita jorok.
Corongnya apa? Jadi ada apa nih Tuhan? Jangan-jangan teman-teman saya yang berangkat jam 6 akan apa? Bukan delay, ya kan? Kalau delay nggak apa-apa dah. Tapi jangan-jangan ada sesuatu, betul kan? Karena zamannya teroris, jangan-jangan ada bom. Pikiran kita udah macam-macam. Tapi pikiran saya juga sama kepada diri saya. Kalau mengalami keterlambatan seperti masa seperti ini, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. 2 jam penerbangan, hati saya begini. Tapi begitu mendarat di Kuala Namu, saya lihat teman-teman saya senang nggak? Saya bilang senangnya luar biasa. Mereka katakan, ya nggak ada apa-apa kok. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan menyimpan hal-hal yang negatif. Mengalir saja. Yakinlah Tuhan akan memelihara dan menolong kita. Itu yang pertama yang diajarkan oleh keluarga. Nah, lalu Paulus mengatakan apa? Iman kita ini mesti tumbuh. Tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Sehingga apa? Nanti melalui hidup dan karya kita, siapapun kita, warga jemaat, penatua, pendeta, guru sekolah minggu, aktivis, mari kita bangun kesatuan tubuh Tuhan. Mari kita hadirkan karya yang memuliakan Tuhan. Bukan tertuju pada diri kita, tetapi bagaimana kita boleh hadir untuk menghadirkan berkat yang datang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, selesai itu apa? Maka Yohanes pasal 6. Bapak Ibu pernah nggak merenungkan kenapa orang banyak mencari Yesus? Apa yang mendorong mereka datang? Karena peristiwa 5 roti, 2 ikan. Kenapa? Karena hanya peristiwa di mana mujizat demi mujizat itu dihadirkan oleh Yesus. Orang buta bisa melihat, orang sakit bisa sembuh, lumpuh berjalan. Nah, sekarang masuk pada posisi banyak orang berbondong-bondong mau mengikuti Yesus. Manusia itu penuh dengan akal. Nah, seorang penafsir mengatakan, coba lihat orang banyak itu. Waktu mereka tidak melihat Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka pantau 12 muridnya. Kemana 12 muridnya pergi? Luar biasa kan? Jadi pasti 12 murid itu tahu di mana Yesus berada. Maka mereka mengikuti 12 muridnya. Lalu ketemu Yesus di Kapernaum. Luar biasa kan? Orang itu cerdik, Bapak sekalian. Nah, waktu berjumpa dengan Yesus adalah yang basa-basi. Guru, kami mencari engkau kemana-mana. Tapi mereka berhadapan dengan seorang guru yang tidak pernah basa-basi. Yesus mengatakan, kamu mencari aku karena kamu sudah makan lalu kenyang. Maka Yesus katakan kepada, carilah makanan yang akan membuat kamu itu kenyang, bukan hanya saat ini, tapi yang akan membawa kamu kenyang sampai ke surga. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi kita lihat dialog itu. Orang banyak kemudian mulai bertanya. Ketika Yesus mengatakan apa? Bekerjalah. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Itulah yang dikehendaki Allah.
Seberapa sering saya dan saudara ketika kita menaruh iman dan percaya pada Yesus, fokus kita berubah, tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika hidup kita penuh dengan berkat, hidup kita aman, hidup kita lancar, kita merasa bahwa kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan apa? Untuk menjamin bahwa apa yang kita nikmati pada hari ini akan tetap terjaga. Bahkan kalau boleh naik dan naik lagi. Betul nggak? Kita takut Bapak Ibu sekalian. Andai kata kalau hidup kita ini berubah, yang sekarang punya tiba-tiba kita nggak punya lagi. Kita takut kalau usaha yang kita bangun selama ini tiba-tiba turun. Pekerjaan kita, pelayanan kita yang lagi naik tiba-tiba turun. Kita takut, kita khawatir. Karena itu kita berusaha untuk eksis agar orang tahu bahwa kita ini sibuk, kita ini dipakai Tuhan. Satu kali Bapak Ibu sekalian, seorang teman posting ke saya. Postingnya apa? Dia capture satu gambar dari teman kami. Dia mengatakan, Pak Rum, teman kita tuh luar biasa. Ini 2 hari lagi jadi narasumber di satu mall besar di Palembang. Yang anehnya, saya nggak tahu temannya itu. Ini gimana? Sebenarnya saya juga nggak tahu. Tanya aja kepada yang bersangkutan. Betul nggak? Lalu dia konfirmasi. Dia bilang, Bu, benar nggak? 2 hari lagi ibu jadi narasumber. Jawabnya apa? Enggak, aneh benar. Lalu kenapa ada postingan seperti itu? Cuma pansos. Bapak Ibu ngebayangin. Hanya untuk menggiring opini publik bahwa dia itu luar biasa. Dia banyak pekerjaan. Dia pansos. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, sebaliknya kita menyaksikan Yesus. Ketika hidupnya diarahkan kepada Tuhan, ketika ia menjalankan kehendak Allah, dan karyanya itu makin lama makin diminati orang banyak, ia selalu mengundurkan diri, berjaga-jaga agar apa? Jangan sampai fokus atau arah hidupnya itu melenceng. Dan itulah berkali-kali yang mengingatkan kepada murid-muridnya. Mari, ketika kita berkarya, arahkanlah itu kepada kehendak Allah. Arahkanlah itu pada salib Kristus. Agar kita boleh tetap membumi. Agar boleh kita tetap melayani dengan rendah hati. Dengan percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menuntun kita. Kalau di depan kita tiba-tiba ada sesuatu yang agak gelap, jangan langsung putus asa atau keder. Ada apa di Tuhan? Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar menjalani, belajar untuk menaati, belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita sampai kepada tujuan yang mulia itu. Tuhan memberkati kita semua.